Hola Sobat Baku Antam BUMN, gimana kabar kalian? Berjumpa lagi dengan Kikoto. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal-soal TKB yang mungkin teman-teman beberapa hari yang lalu dalam seminggu kemarin, mulai dari tanggal 17 Mei kemarin itu udah mengikuti TKD ya. Dan mungkin udah siap-siap juga untuk mengikuti tes TKB. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas materi-materi TKB, yang mana materi TKB ini sudah sangat menjurus ke bidang yang teman-teman tuju ya. Kalau misalnya teman-teman yang menujunya ke marketing ya, TKB-nya tentang marketing, menujunya ke akuntansi dan manajemen, maka TKB-nya juga terkait akuntansi dan manajemen. Kemudian teman-teman yang terkait IT juga TKB-nya juga terkait IT. Dan juga ada TKB yang terkait dengan bahasa Inggris atau TOEFL ya. Kemudian selain TKB juga ada tes wawancara. Wawancara itu dengan HRD yang wajib, kemudian dengan user. Usernya itu bisa beberapa level, ada yang cukup satu level aja, artinya langsung dengan direksi. Ada yang 2 level dari senior manager, kemudian direksi. Ada juga yang 3 level, yaitu dari atasan langsung kalian, senior manager, kemudian sampai ke direksi dan sebagainya. Itu tergantung dari perusahaannya. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas materi TKB tentang data analitik atau analitik data atau data science. Tapi sebelum mulai, teman-teman klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi dulu karena saya akan mengupload videonya setiap hari. So stay tune terus dan kita mulai videonya. Let's go. Kemudian yang tidak termasuk fungsi pengkodean adalah bla bla bla. Ini fungsinya ya. Fungsi pengkodean itu yang mana sih? Tapi katanya yang tidak, berarti kecualinya ya. Yang pertama, agar tidak terdapat data ganda, ini benar. Kemudian tidak terjadi pertukaran data, benar. Mudah diidentifikasi, itu benar. Data mudah dikelompokkan, benar. Tapi yang salah itu adalah data sulit dikenali. Ini kan aneh ya. Pengkodean itu sendiri kan agar segala sesuatunya tuh kayak mudah teridentifikasi kayak gitu kan. Sementara kalau misalnya tujuannya malah data sulit dikenali kan jadinya bertolak belakang sama fungsi dari pengkodean itu. Kemudian data yang berwujud angka-angka dinamakan bla bla. Nah, ini gampang ya. Angka-angka. Angka-angka berarti kan sesuatu yang bisa dihitung. Nah, kalau sesuatu yang bisa dihitung itu adalah kuanti atau data kuantitatif. Tuh. Tapi kalau datanya itu berbentuk kata-kata atau sesuatu yang nggak bisa dihitung, itu baru disebut dengan kualitatif. Gitu. Itu kan teman-teman tahu kan waktu metode penelitian, penelitiannya bisa penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif. Dan kalau kita menggunakan statistik inferensia itu harus penelitian yang kuantitatif ya. Selanjutnya, data yang sudah ada perlu dikumpulkan semua agar mudah untuk mengecek apakah semua data yang dibutuhkan sudah terekap semua. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. Kegiatan tersebut termasuk ke dalam bla bla bla. Ya, jadi ini kata kuncinya, teman-teman. Lihat ini ya kata-katanya, data ya kan perlu dikumpulkan. Ya kan? Perlu dikumpulkan agar semua mudah untuk dicek. Jadi kata kuncinya data harus dikumpulkan. Coba kita lihat di sini. Klasifikasi ini enggak, ini setelah dikumpulkan. Ini kan kalau klasifikasi itu kan dikelompok-kelompokin kan. Kita kayak bikin blok-blok lah dari data itu. Kalau penyusunan data, nah ini benar. Jadi data itu yang ada itu kita kumpulin semua. Kita kumpulin semua sehingga mudah untuk kita lakukan langkah selanjutnya. Kalau identifikasi ini proses sebelum pengumpulan. Jadi kita harus mengenali dulu kita butuhnya data apa aja sih gitu. Nah, pengolahan data ini setelah proses klasifikasi. Jadi setelah dikelompokkan datanya diolah mau kita lakukan seperti apa? Apakah langsung dibuat ke dalam tabel-tabel misalnya atau mau dihilangkan dulu pencilan atau outliernya.
Kemudian yang interpretasi ini adalah yang terakhir. Jadi data setelah diolah itu akan kita terjemahkan. Maksud data ini seperti apa sih? Gitu. Kenapa penjualan itu mengalami penurunan pada saat Lebaran? Oh, ternyata produk itu sudah tidak dibutuhkan lagi pada saat Lebaran. Kayak gitu contohnya. Kemudian, data ini biasanya didapat dari wawancara yang bersifat subjektif, sebab data tersebut ditafsirkan lain oleh orang yang berbeda. Pernyataan tersebut termasuk bla bla bla. Ini kan kata-katanya dari proses wawancara, kemudian bersifat subjektif. Nah, kalau subjektif kan berarti sesuatu yang tidak terkait angka ya. Jadi lebih ke pendapat-pendapat yaitu pendapat orang. Apalagi di sini juga katanya dari wawancara. Berarti kita peroleh dari narasumber. Nah, itu adalah data data kualitatif. Ini ya. Itu kalau kuantitatif kan biasanya diambil dari misalnya dari laporan keuangan misalnya atau kita ambil dari data survei. Misalnya seperti itu yang sudah kita lakukan tabulasi. Kepuasan terhadap kebutuhan akan privasi sangat berhubungan dengan seberapa besar lingkungan mengizinkan orang-orang di dalamnya untuk menyendiri. Merupakan faktor yang mempengaruhi privasi yang berasal dari bla bla bla. Nah, ini kalau ini kan katanya akan privasi, kebutuhan privasi yang berhubungan dengan seberapa besar lingkungan. Nah, ini kata kuncinya lingkungan ya. Berarti personal ini sudah enggak, ya kan? Keberuntungan enggak, ya kan? Kemudian subjektif enggak. Subjektif kan dari pribadi kan, tinggal budaya dan situasional. Nah, sekarang yang menjadi titik kunci yang benar itu budaya atau situasional itu teman-teman bisa lihat ke sini. Mengizinkan orang-orang di dalamnya untuk menyendiri, ya kan? Menyendiri ini kan lebih erat ke situasi tertentu. Misalnya menyendiri karena memang kondisi lingkungan yang sedang tidak kondusif kayak gitu. Bukan budaya, karena kalau budaya itu sifatnya bukan karena lingkungan yang tidak kondusif, tapi memang karena karakter dari kebudayaan di daerah tersebut, gitu ya. Kemudian program yang dapat mengacak atau mengenkripsi email sekaligus memverifikasi bahwa email tersebut benar-benar individu tersebut yang mengirimnya. Dinamakan bla bla bla. Nah, ini teman-teman bisa dihafalin aja ya. Kalau ada kata-kata enkripsi email, itu namanya program itu adalah Pretty Good Privacy. Ya kan? Kalau hosting domain, nah hosting domain ini adalah eh, untuk mengupload website. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengupload website, teman-teman kan harus mengupload dokumen-dokumen itu kan agar orang bisa akses di salah satu alamat yang sudah teman-teman pilih. Misalnya alamatnya adalah sibudi.com. Ya udah teman-teman mengupload di web server sibudi.com itu dan prosesnya itu dinamakan hosting. Hosting di domain. Kemudian password management. Nah, password management artinya teman-teman bagaimana mengelola password teman-teman agar password itu tidak gampang dibobol oleh orang. Misalnya password management itu teman-teman mengganti secara berkala atau tidak pernah membagikan kepada orang lain atau membuat cadangan atau menyimpan password di suatu tempat yang rahasia untuk memudahkan kalau misalnya lupa passwordnya. Sedangkan IP publik ini adalah IP yang digunakan di perangkat-perangkat yang bisa diakses di jaringan publik. Biasanya WiFi yang diakses publik. Itu dia pakai IP publik. Sedangkan security system itu adalah suatu sistem yang menjamin proses keamanan. Apakah itu sistem di kantor atau security system yang paling kecil itu security system di komputer pribadi teman-teman. Kayak gitu. Kemudian berikut ini langkah-langkah yang bisa dilakukan guna menjaga privacy di dunia maya. Kecuali, ini kata-kata ya, kecuali berarti apa yang tidak bisa yang dilakukan dapat merusak privacy. Yang pertama dari sini dulu, selalu log out, selalu ingat untuk keluar dari akun Anda, khususnya jika menggunakan komputer fasilitas umum. Ini benar ya. Ini menjaga privasi sehingga orang tidak gampang untuk melakukan sabotase untuk bisa akses ke login teman-teman. Kemudian mengubah pengaturan privasi atau keamanan, gunakan seoptimal mungkin fitur setting pengamanan. Ini benar ya. Itu mempersulit hacker untuk melakukan pembobolan. Kemudian rahasiakan password yang Anda miliki, usahakan jangan sampai ada yang mengetahuinya. Ini benar ya. Jadi password itu harus dirahasiakan, jangan sampai di-sharing meskipun dengan orang yang Anda kenal. Kemudian yang
Berikutnya untek diri sendiri. Nah, ini benar juga, untek diri sendiri artinya teman-teman jangan men-tag diri sendiri misalnya di media sosial. Itu akan memudahkan orang untuk melakukan skimming. Kemudian yang selanjutnya yang ini memberikan kata sandi untuk menggunakan WiFi. Nah, ini salah ya. Gitu ya. Jadi ini jawabannya. Karena justru menggunakan WiFi secara bersamaan dengan cara berbagi kata sandi itu akan merusak privacy. Kemudian suatu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian dinamakan bla bla bla. Ya kan? Di sini kan katanya besaran, suatu besaran ya kan dapat diubah atau berubah. Nah, kalau sesuatu yang dapat berubah berarti dia mempunyai variasi-variasi gitu kan. Berarti kalau variasi-variasi itu adalah misalnya ada satu persamaan, misalnya di sini Y, misalnya Y di sini 3x plus 6 ya kan. Nah, di sini kira-kira yang mana yang variabel dan yang mana bukan variabel. Nah, jadi yang variabel itu yang ini ya. Ini variabel, ini variabel. Cuman bedanya yang X ini kan jumlahnya bisa macam-macam, bisa 1 sampai tak terhingga, bisa juga minus sampai minus tak terhingga. Nah, ini namanya adalah variabel bebas. Ya kan? Variabel yang dia bisa berubah-ubah. Sementara kalau yang 6 angkanya kan selalu sama. Gitu kan? Jadi dia adalah variabel tak bebas atau variabel terikat. Gitu. Gitu ya, atau disebut juga dengan konstanta. Nilainya konstan, gitu, nggak pernah berubah. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan variabel. Dan yang ini adalah konstanta. Nah, berikutnya, berapa rentang tipe data untuk integer byte? Nah, ini teman-teman bisa dihafalin aja ya. Integer byte itu dia teman-teman kalau pernah baca ya 256 ya panjangnya ya. 256 byte. Jadi panjangnya berarti dari 0 sampai dengan 255. Mungkin sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman ya. Jangan lupa video-video baru akan saya upload setiap hari. Teman-teman nyalakan tombol notifikasi dan klik subscribe agar dapat notifikasi ketika video baru tersebut saya upload. Dan stay tune terus, semoga sukses di tempat yang teman-teman incar dan semoga prosesnya lancar sampai akhir. Dan see you next time, have a nice day. Bye-bye.